Henshin! Bakalan banyak poin-poin penting yang kita bahas di episode kali ini sebelum debutnya Blizzard Sorbet di episode minggu depan guys. Jangan lupakan, episode ini tetap menghadirkan banyak sekali yang menarik. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 23. Bitter Gabu berhasil dikalahkan lewat kerja sama Soma dan Bang Yanto. Momen mengejutkan terjadi saat Bang Yanto memegang tangan Soma buat nyelamatin dia pas jatuh, dimana Soma mendapatkan kilasan ingatan, yaitu saat dia semasa kecil yang berada di Stomach Company dan bertemu dengan ibunya Bang Yanto. Gak ada sumput-sumputan lagi, semuanya itu langsung diceritakan ke kita dan Bang Yanto dengan jelas. Gak bertele-tele ya kalau kita mau langsung tahu soal ini. Bagian awal aja udah bikin merinding guys di sini. Oke, jadi ini dia bagian awal yang mau kita bahas duluan nih. Jadi Soma terlihat sedang tersesat di Stomach Company sambil mencari-cari ibunya. Gak sesimpel itu, tapi ada kondisi Soma yang diceritakan ke kita di sini. Nah, di saat itu Soma itu nggak tahu dengan diri dia itu siapa dan tidak tahu juga dengan Stomach Family. Jadi ada kemungkinan ya mencari ibunya ataupun ya memang lagi bingung aja gitu ya. Jadi kayak orang yang bingung dan linglung gitu mungkin. Tiba-tiba Soma kecil bertemu dengan ibunya Bang Yanto dan ibu Bang Yanto itu menyangka kalau Soma ini tuh diculik sama Stomach Family. Oke, dari sini yang Anda tangkep ya. Si Granyuto anjing yang menyerang ibunya Bang Yanto saat Bang Yanto kecil waktu itu tidak langsung membunuh ibu Bang Yanto langsung di tempat, tapi dibawa dulu ke Stomach Company. Berarti di situ Keisha diculik guys ya. Nah, semoga untuk semakin memperlengkapi ceritanya, wujud manusia dari Granyuto anjing ini tuh bisa diceritakan juga. Jadi ada teori juga nih ya, apa jangan-jangan Granyuto anjing itu ya bener si Soma guys ya. Itu dia wujud Granyutonya. Dan ketika dia itu udah ngebawa ibu Bang Yanto ke Stomach Company, either Rango atau siapapun orang di Stomach Company itu membuat Soma ini tuh hilang ingatan sementara biar nggak inget sama apa yang dia lakuin barusan. Makanya kayak orang bingung kan ya di awal. Itu ya sekedar teori aja guys. Lalu ibu Bang Yanto dan Soma mencari ibunya Soma bersama-sama. Dan sampailah mereka di suatu tempat. Dan di situ sudah ada Dark Snake. Somanya udah megang juga karena rasa penasarannya, namanya juga anak kecil guys ya. Tapi soal ini dihentikan sama ibu Bang Yanto. Sebenarnya gelagatnya cuma sebatas penasaran aja ya, bukan mau makan. Nggak kebayang tuh kalau jadi makan kayak gimana. Dimana kan Soma itu ya setengah Granyuto, setengah manusia. Akhirnya mereka itu dipertemukan dengan beberapa korban yang berhasil diculik oleh Stomach Company. Lihat di situ total ada 8 kasur, ada 5 korban, dan mereka itu sedang berbaring tidak sadarkan diri sambil dipakaikan sebuah alat. Dikira ibu Bang Yanto, ada ibunya Soma di sini. Dan berarti juga guys ya, ibu Bang Yanto adalah salah satu korban juga yang tadinya terbaring dan dipakaikan alat juga. Tapi bisa sadar dan berencana untuk kabur. Apesnya, Soma dan ibu Bang Yanto ketahuan sama si Langgo Stomach. Langgo manggil Soma kecil aja udah dengan nama Akagabu. Oke, kemungkinan kedua, Soma yang sempat bingung di awal bisa aja itu momen setelah dia berhasil dioperasi dan dimodifikasi gabunya. Bisa aja guys ya. Berarti ini ya udah beres gitu ya. Pas ke operasi makanya si Rango manggilnya Akagabu. Nah, akhirnya ibu Bang Yanto juga jadi tahu kalau Soma ini adalah adik dari si Rango. Karena jelas-jelas si Soma ini manggilnya itu Nisan kan ya. Jadi langsung ketakutan gitu. Disinilah terjadi momen kematian ibunya Bang Yanto. Sebelumnya, Langgo bilang juga guys ya, kita itu harus cari cara baru untuk menyimpan stok. Nah, yang berarti belum ada metode human press di masa ini. Jadi caranya yaitu manusia-manusianya dibaringin dan dipasangin alat. Dan yang kejam itu terjadi ke ibunya Bang Yanto, dimana dia itu dijeburin ke sebuah cairan dan tubuhnya pun melebur. Gile sih ya, berasa dijeburin ke asam sulfat itu. Jadi bener guys, tebakan kemarin. Ini tuh bukan kejebur got, tapi dijeburin ke sebuah cairan. Dan inilah metode jadul bisa dibilang yang dilakukan Stomach Company untuk bahan pembuatan Dark Snake. Leburan-leburannya dari jasadnya ya jadi bahan pembuatan snack. Jadi baru mengetahui soal ini, apalagi diceritain dengan jelas, membuat si Bang Yanto juga shock ya. Jadi kita aja yang nonton pasti langsung diem itu ya. Nah, ini Bang Yanto, ini ibunya. Baru tahu pas udah gede, gimana nggak shock. Somanya juga lagi dan lagi sampai sujud-sujud minta maaf ke Bang Yanto. Soma ya agak merasa bersalah juga karena ibunya itu nolongin Soma, jadi dia itu ya ikut kena gitu ya, ibunya si Bang Yanto. Lewat konfirmasi ini berarti udah ada 2 yang terkuak ya. Jadi teori-teori kita sejauh ini nih. Pertama, ibu Bang Yanto ya udah mati ya. Jadi nggak ada kemungkinan hidup. Dan kedua,
Teori soal Soma dan Bang Yanto yang satu ibu juga udah terbantahkan. Itu teori siapa tuh? Karena Soma juga udah momen ini tuh masih ketemu sama ibunya. Jadi ya kayak menceritakan beberapa hal lah ya. Dikasih lagi nih kita ama naik turun relasi Soma dan juga Bang Yanto. Baru aja kemarin kan baikan kan ya, sampai bikin penonton itu pada mewek ya. Jadi nggak usah ngatain badut-badut lagi. Coba dicerna lagi kata-kata Bang Yanto di sini. Kalau dia itu emang udah siap menerima fakta soal kematian ibunya. Pembalasan dendam atas kematian ibunya kan jadi salah satu saga besarnya Bang Yanto kan ya di cerita Gabu ya. Jadi wajar dia itu merasa syok dan juga emosi. Dan Bang Yanto itu bilang, mungkin karena efek syok ini juga ya, Bang Yanto itu belum bisa nerima si Soma. Oke, kita bahas dulu semua soal Bang Yanto di episode ini. Dimana dia itu langsung pergi ke tempat si Kenzo Suga dan menceritakan kalau dia dan Soma baru aja mengalahkan si Bitter Gabu. Kenzo Suga, sosok yang paling kita curigai atas terciptanya Bitter Gabu, ya pasang wajah santai aja. Oh, udah dikalahin toh. Dan di akhir pertemuan ini, Kenzo Suga memberikan 4 Chocold Gochizo kepada Bang Yanto sebagai hadiah Valentine. Gak enak katanya minta ke Soma mulu kan ya Gochizonya. Terlihat sesudah memberikan Gochizo ini, Kenzo Suga langsung pasang muka mencurigakan seperti biasa. Kekakudori. Jadi emang ada sesuatu nih si Gochizo satu ini guys ya. Jadi Gochizo ini nggak terhasil dari Soma, tapi katanya dari hasil penelitian Kenzo Suga. Teori lagi nih guys ya. Kan Kenzo Suga ini punya andil atas terciptanya Bitter Gabu nih ya, kalau benar ya. Nah, si Chocold ini terciptanya jangan-jangan dari gabunya si Bitter Gabu. Jadi ketika Dark Soma makan coklat, terciptalah Gochizo satu ini. Jadi ingat guys ya, selalu kayak ada counterpart Gochizo yang dipunya Soma sama si Bitter Gabu. Jadi kayak misalkan Popin Gumi sama si Sparking Gumi, Frukan sama si Frukan Spicy, Chokodon atau Chokodan ya dengan Chocold mungkin ya. Dan pokoknya base makanannya dari si Chocold ini tuh ya dark chocolate atau coklat pahit lah ya. Jadi ya bayangkan aja Gochizo yang dihasilkan sama si Bitter Gabu dipakainya itu sama Bang Yanto ya. Ya pasti ada efek sampingnya lah ya. Kalau misalkan benar teorinya ya. Bentuk foam coklat juga ya udah langsung dikasih lihat ke kita di episode berikutnya. Bahkan udah ada sejak poster saga baru di bulan Desember waktu itu. Lanjut, Bang Yanto itu ketemu sama temennya dan makan bareng. Di sini sempat disinggung lagi soal sisounya Bang Yanto, yaitu Pasioya yang udah nggak ada karena udah jadi human press dan human press itu pecah ya kebelah dua ya. Ketika ngobrolin soal monster dan nggak sengaja didengar sama pemilik restorannya, si pemilik restorannya yang bapak-bapak botak berkacamata ini langsung memasang muka sinis. Dan ketika mereka selesai makan, si bapak botak ini kayaknya sengaja nih nyembunyiin HP temennya Bang Yanto. Jadi saat Bang Yanto pergi duluan, si bapak botak dan temennya Bang Yanto ini tuh bikin deal-dealan. Si bapak botak meminta informasi mengenai Bang Yanto lewat temennya ini. Sebagai imbalan, ya dia dibayar ya. Udah kelihatan lah dari raut wajahnya, temennya Bang Yanto ini pasti nge-spill dan ngeiyahin. Jadi kayak mengkhianati si Bang Yanto juga ya. Kalau nyimak obrolan sebelumnya, temennya ini tuh kayak sedikit sirik nih sama Bang Yanto karena udah ada kerjaan, apalagi minta ditraktir juga kan ya, ngomentarin baju Bang Yanto yang katanya mahal. Kebiasaan emang ya temen yang gak tahu malu dan gak punya duit tuh kayak begini guys. Temennya mungkin yang pengangguran ini tuh tergiur gitu ya, lihat duit yang ditawarin sama si bapak botak ini. Jadi ya nerima-nerima aja. Yang berarti ada kecurigaan besar kalau si bapak botak ini adalah Granyuto. Apalagi ya. Keesokan paginya, Bang Yanto yang lagi nulis artikel ditelepon sama temennya ini yang ngabarin kalau ada monster di Teluk Asahi. Udah kebacalah, ini udah pasti jebakan ya. Jadi nanti ada sesuatu yang menusuk Bang Yanto itu dari belakang. Nah, nanti pertemuan ini yang akan jadi debutnya Valen Chocold. Kalau lihat preview, itu bentuk Granyutonya kayak octopus gitu ya. Dan diliatin juga pas Bang Yanto kayak kesiram sama tinta hitamnya sampai basah kuyup karena tintanya itu. Kirain Anda tadinya ini tuh salah satu efek samping ataupun sequence perubahannya si Chocold. Taunya emang lagi kebanjuran tinta, bukan kebanjuran coklat guys ya. Jadi nanti kita tunggu aja guys ya secara power level dan efek samping Chocold itu ya seperti apa. Jangan lupa juga sebelum pergi, Bang Yanto juga ketemu sama si Bitter Gabu lagi. Membuat dia juga jadi agak dilema, pilih lawan Bitter Gabu karena ada orang-orang yang dalam bahaya juga di situ, atau pergi nemuin temennya yang juga dalam bahaya. Tapi akhirnya ya cabut kan ya si Bang Yanto ya. Jadi kegalauan efek sudah mengetahui bagaimana ibunya meninggal juga menurut Anda sih nggak berlarut-larut ya dari Bang Yanto ini. Kayak langsung biasa aja gitu dia juga. Oke, itulah dia semua cerita dan poin-poin Bang Yanto di episode kali ini. Jadi tinggal nunggu debutnya Chocold di episode minggu depan. Dan bagaimana Bang Yanto ya nemuin relasinya lagi sama Soma guys ya. Sekarang kita bahas semua hal mengenai Soma setelah dia menceritakan kematian ibunya Bang Yanto ke Bang Yanto tadi. Ada sebuah keputusan besar yang diambil sama Soma di sini ya. Yaitu soal dia yang dengan berani menceritakan dan membuka identitasnya sebagai
sebagai Kamen Rider kepada Sachika Amane. Kita anggap semua diceritain lah ya, dari cerita Soma yang adalah Granyuto dan adik Stomach Family, Kamen Rider, Granyuto, dan lain-lain. Pokoknya semua lah. Imbas terkesima dengan pendirian dan respon Amane di episode kemarin, Ana juga ada harapan soal responnya yang dewasa di bagian ini ya ketika mendengar semuanya tentang Soma. Ini udah lumayan terwujud lah guys ya. Dimulai dari Amane yang gemes gitu ya ngelihat Gochizo Soma yang pada jingkrak-jingkrak, ya seperti cewek lah pada umumnya lah ngelihat sesuatu yang lucu-lucu gitu ya, kawaii. Amane langsung sepaham sama Soma soal kakak-kakaknya Soma yang kejam, dan pastinya ada rasa simpati karena Soma ternyata sudah berjuang sekeras itu selama ini. Duh, kalau aneh ya jadi Soma rasanya pengen meluk karena akhirnya ada gitu ya mengerti juga sedalam itu ya. Setelah membuka semuanya, Soma juga pengen semuanya ya berjalan seperti biasa ya. Jadi ya jangan dibelok-belokin lagi. Jadi masih pengen di Happy Pare, masih pengen bantuin Amane dan orang-orang, dan juga membuat orang-orang lain tuh berbahagia. Ini juga membuka jalan baru dan semakin memperlihatkan kepada kita action-action Amane yang akan lebih suportif ke depannya. Sebelum tahu identitas aja Amane kerasa banget suportifnya, entah itu lewat tindakan dia dan juga ke mental health-nya Soma lewat kata-kata. Jadi soal ini semestinya nggak terlalu mengagetkan guys ya. Jadi oh ya udah seperti ini Amane, nggak tiba-tiba berubah gitu ya. Dan udah tetap seperti ini aja bentuk supportnya. Kita yang nonton juga udah nyaman seperti ini. Nggak perlu jadi rider please ya. Bentuk support Amane paling pertama setelah tahu cerita Soma ini aja langsung ditunjukin ya. Dimana Amane itu langsung ngasih banyak sekali snack ke si Soma. Sekalian dia juga pengen lihat gimana Gochizo itu tercipta. Dimakanlah marshmallow sama Soma. Tapi sayang sekali Gochizo-nya itu nggak keluar. Sama seperti pas makan makaron kemarin. Karena emang kondisi mental Soma itu belum baik-baik aja di titik ini ya. Dia itu masih galau, apalagi pasca baru nyeritain soal kematian ibunya Bang Yanto. Dah, soal ini ya kita jadi udah tahu faktanya ya. Kenapa Gochizo itu nggak selalu tercipta ketika Soma itu makan snack ya. Kalau Soma lagi dinas dan Amane sendiri di rumah juga jadi nggak sendirian banget ya. Karena udah ada Gochizo Soma yang nemenin di situ, dimana Gochizo-nya juga nggak perlu nyumput-nyumput lagi dan pura-pura jadi benda mati kayak Toy Story. Jadi ada interaksi tambahan yang menarik juga nih antara Gochizo yang kawaii dengan Amane yang kawaii juga. Aksi Amane berikutnya yang mengademkan isu soal bitter gabu yang banyak menyebabkan kesalahpahaman. Jadi tipis-tipis aja lewat reply status orang soal bitter gabu di Twitter ataupun di media sosial ya. Menurut Ana ini adalah momen yang sangat tepat Soma itu ceritain soal ini tuh ke Amane. Jadi scene-nya juga dibikin normal-normal aja seperti orang ngobrol pada umumnya, nggak perlu drama-drama dan nunggu kejadian buruk dulu gitu ya macam sinetron ya. Karena setelah ini Amane akan punya andil lagi atas terciptanya Blizzard Sorbet Gochizo. Seperti yang dilihatin di episode minggu depan di preview, Amane itu ngasih Soma es krim kan ya. Nah dari situlah asal usulnya. Jadi lewat es krim kemungkinan mental Soma nanti membaik dan bisa menghasilkan Gochizo lagi, terutama Blizzard Sorbet Gochizo. Sehabis ini Soma dan Lakia pergi untuk menemui Dente Ojisan. Setelah mengetahui Dente Ojisan sebagai orang yang menciptakan Dark Snack, Lakia itu langsung marah besar dan tanpa pikir panjang udah mau nabok si Dente Ojisan. Somanya yang mau melerai malah pingsan. Pingsan kedua kali ini ya setelah yang kemarin baru makan makaron. Emang mentalnya lagi lelah banget ini si Soma ya. Ini juga bagian penting, dimana akhirnya kita diceritakan bagaimana asal-usul terciptanya Dark Snack. Jadi yuk langsung aja kita bahas. Pada awal mulanya, Stomach Company itu hanya perusahaan cemilan biasa di dunia Granyuto. Tidak ada yang namanya Dark Snack. Pendiri dari perusahaan Stomach ini adalah kakaknya Dente bernama Zom Stomach. Bentuk Granyutonya agak mirip dengan Langgo dan juga Buce, di mana Zom itu punya tanduk kambing juga dan lebih panjang. Pengisi suara Zom Stomach ini adalah Bapak Bin Shimada. Voice aktor sepuh ini ya, paling terkenal ngisi suara Broly di Dragon Ball. Yang berarti Langgo itu cucu tertuanya atau eldest grandson, dan Soma itu cucu termuda aka younger grandson. Kalau Dente sama Langgo kan cucu keponakan tertua. Aduh, pusing Anda juga ya, harus pakai mapping nih kayaknya buat ngejelasin silsilah keluarganya. Dimana kepala dari Stomach Company itu ada dua waktu itu, Dente dan juga si Zom. Dente Ojisan yang bikin cemilan-cemilannya dan Zom ini yang jual. Dan pada suatu hari, Zom itu memberikan bahan baru kepada Dente untuk ditambahkan ke cemilan mereka. Zom bilang dia itu dapat bahan ini tuh dari dunia lain. Siapa lagi kalau bukan dari dunia manusia guys ya. Kalau dilihat bahannya itu berupa cairan hijau di dalam sebuah tabung kecil. Coba kita mundur. Pas momen kematian ibunya Bang Yanto, dimana dia itu diceburin ke cairan berwarna hijau juga. Cuman yang dikasih si Zom ke si Dente ini, kalau kalian lihat ini hijaunya itu lebih tua ya, yang di dalam tabung itu ya. Aduh ini Ana mikirnya jadi kelam banget ya. Jadi si manusia yang udah lenyap berserta dengan tubuhnya dan lain-lain itu ikut larut di dalam cairan hijau ini.
Warnanya lebih gelap karena udah ada campuran manusianya, apalagi darahnya. Serem amat ya. Ini sih tangkepan aneh aja guys ya. Soalnya kan pas diceburin cairannya itu kayak masih hijau muda kan ya. Jadi Dente tanpa pikir panjang langsung pakai cairan ini dan terciptalah cemilan baru, yaitu Dark Snack. Secara mengejutkan, Dark Snack itu laku keras guys ya. Dan nggak stop sampai di sini aja. Si Zom terus memutar otak gimana nih biar Dark Snack itu semakin laris lagi dengan cara meningkatkan rasanya biar orang-orang itu makin ketagihan. Itulah yang menyebabkan banyak Granyuto di dunia sana rela melakukan apapun demi dapetin Dark Snack. Si Zomnya sampai hilang akal dan berpikir menguasai dunia Granyuto hanya lewat cemilan ini aja ya. Sampai udah hilang akal gitu ya, kehilangan dirinya ya. Di fase ini Dente tobat karena ya merasa bosan gitu dan tekanan kerjanya makin gila pasti kan ya. Untuk sekarang Dente yang lebih tertarik meneliti perkembangannya si Soma sampai kabur juga ke dunia manusia. Nah, Zom sekarang gimana? Kemungkinan ya mungkin aja ya udah nggak ada ya. Makanya sekarang Stoma Company diurusnya itu sama Langgo. Jadi Zom nggak ada, Buce juga nggak ada. Itu dia ceritanya guys ya. Coba kalau kalian ada komentar silahkan langsung aja di bawah. Lanjut ke pertarungan antara Soma yang kerja sama Lakia melawan Bitter Gabu. Nah kan Bitter Gabu mestinya udah kalah, kok ada lagi? Nah lagi-lagi kita belum diceritain dengan jelas bagaimana asal-usul Bitter Gabu ini guys ya. Tapi ada clue besar yang dikuak di sini. Si Dark Soma aka Bitter Gabu bilang kalau dia ini tuh ada banyak. Jadi ketika dia itu dikalahin ya bakalan muncul lagi dan lagi. Berarti ini semakin menguatkan teori kalau Dark Soma ini adalah cloningan yang diciptakan either oleh Kenzo Suga ataupun oleh Nyelf. Pokoknya dua orang inilah ya. Nah ini juga Nyelf kemana nih? Selama Bitter Gabu muncul dia itu kagak ada mulu. Jadi makin bikin penasaran. Dimana pas penjelasan soal ini kita juga dikasih visual si Somanya itu kayak dalam tabung air terus kayak banyak-banyak gitu ya si Dark Somanya. Nah jadi bisa tuh kita kaitkan dengan rambut Soma yang diambil sama Kenzo Suga waktu itu. Tapi ini sakti bener ya. Lewat rambut dan usapan darah dia itu bisa bikin cloningan sesakti ini dan dalam waktu singkat. Jadi hampir guys ya, hampir. Si Dark Soma ini kan bilang, bosku memang hebat. Nah ditanya sama si Lakia, siapa bos yang menciptakan lu? Si Dark Somanya nggak mau ngasih tahu. Jadi bisa jadi panjang ini ya. Kayaknya pas Kenzo Suga udah jadi Kamen Rider baik deh, baru ini tuh terungkap. Mungkin ya, karena nanti ada kemungkinan Blizzard Sorbet kan nanti ngalahin si Bitter Gabu. Tapi kan masih ada lagi Bitter Gabunya ya. Kan baru dikasih tahu kalau ini tuh ternyata banyak ya. Di pertarungan ini kita bisa lihat Bitter Gabu mengambil 3 Gochizo Soma yang berbeda semua dan diabsorb ke Bitter Gabuga Blade-nya. Secara ability kok kayak jadi sama-sama aja ya. Dimana kepalanya jadi kayak ada ekor atau cambuk gitu ya. Di pertarungan ini Soma dan Lakia sempat berselisih sedikit. Dimana Soma bersikeras ingin menolong orang yang terluka. Sementara Lakia memilih untuk mengabaikan dan tetap melawan si Bitter Gabu. Si Bitter Gabu juga langsung ngeluarin motornya dari Gochizo Furukan Spicy. Dan dikejar juga sama Furukannya si Soma. Si Lakia jadi ngurus orang yang terluka tadi deh ya. Daru. Nggak apa-apa Lakia. Kan bagian ini biar dia itu semakin akrab dan mengenal manusia. Kan dia pengennya kayak gitu ya. Jadi itu dia guys pembahasannya. Episode minggu depan gak main-main. Karena akan langsung ada debut dari Super Form Gabu yaitu Blizzard Sorbet. Dan gak cuman itu aja bakalan ada Valen Chocold juga. Semoga bagi fokusnya enak nih ya. Sampai ada 2 form baru seperti itu. Dan karena episode minggu depan highlightnya cukup penting, apa kita bahas lengkap juga nih previewnya? Coba komen aja di bawah. Pokoknya kita diskusi aja mengenai poin-poin penting semua di episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.